Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Yulia. Apa kabar kalian semuanya? Sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Nah, tidak terasa sekarang udah minggu terakhir di bulan Maret 2021, tepatnya di tanggal 25 Maret. Sudah saatnya kita selaku ibu rumah tangga tentunya dong cek and recheck keuangan seluruh pengeluaran kita sebulan kemarin. Dan tentunya di akhir bulan ini, baik para pejuang nafkah, ibu rumah tangga, ataupun para ibu yang bekerja, ya pasti lagi menunggu-nunggunya gajian ya nggak sih? Sekarang kan tanggal 25, 26 ya, jadi ada yang gajian di akhir bulan, ada yang gajian di awal bulan. Ya mudah-mudahan para ibu rumah tangga bisa mengelolanya dengan baik ke depannya. Dan bagi para ibu rumah tangga yang belum bisa mengelola keuangan dengan baik di bulan sebelumnya, yuk kita sama-sama belajar kembali menata keuangan kita supaya keuangan keluarga kita lebih terarah lagi dan bisa sejahtera sampai akhir bulan. Nah, di video kali ini aku akan membahas kepada kalian semua mengenai 5 hal yang menyebabkan gajian bulanan kita cepat habis. Simak, jangan kemana-mana ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Akhir bulan adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh para pejuang nafkah, para ibu rumah tangga, maupun para ibu pekerja, yaitu gajian. Tetapi setelah kita mendapatkan gajian, jangan lupa ya, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rezeki yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nah, jangan lupa ya, sedekah serta zakatnya. Karena ketika kaum du'afa terkejut karena sedekahmu, maka Allah pun akan memberikan kejutan kepadamu berupa rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Banyak ibu rumah tangga yang mengeluhkan masalah keuangan rumah tangganya ya. Dalam artian tidak sampai akhir bulan, bahkan di pertengahan bulan dompet sudah harus diisi lagi. Atau bahkan sudah mengutang sana sini. Ya, gimana ya caranya? Dan kita bahas apa sih yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi atau gajian kita cepat habis. Kita bahas tuntas dan kita bahas serta kita pelajari yang menyebabkannya. Nah, faktor apa yang menyebabkan gajian kita cepat habis? Yang pertama adalah belanja. Dan terkadang kalau kita sudah mendapatkan gaji kita, ya berasa kita menjadi kaya dalam sehari itu ya, atau menjadi sultan dalam sehari. Pengen sekali membelanjakan uang tersebut karena masih banyak. Nah, pengen jalan-jalan, pengen traveling, atau pengen belanja yang sekedar keinginan yang belum terpenuhi dan itu belum menjadi kebutuhan kita. Hati-hati, berbahaya ya. Menghindari hal tersebut, kita sebelumnya harus bisa mengalokasikan atau mengepos-poskan keuangan kita. Misalkan untuk livingnya, untuk savingnya, sama untuk playingnya, sehingga bisa terkontrol keuangan kita. Nah, yang kedua yang menyebabkan gajian kita cepat habis adalah transferan untuk cicilan. Jadi pas waktunya kita gajian, ya ditransfer ulang deh untuk bayar cicilan-cicilan. Cicilan adalah sesuatu yang memang harus kita hindari. Alangkah baiknya untuk membeli sesuatu, kita harus nabung dulu ya. Jadi tidak jadi beban deh untuk kewajiban-kewajiban setiap bulannya. Karena dengan cicilan otomatis beban kita akan bertambah dan gajian pun akan cepat habisnya. Tetapi kalau misalkan kita sudah mendesak ya,
Nah, dalam hal ini harus tahu juga berapa sih nominal kreditan kita. Jadi hal untuk cicil mencicil itu adalah tidak boleh lebih dari 30% dari uang gajian kita. Semisal uang gajian kita 10 juta per bulannya, maka cicilan kita tidak boleh lebih dari 3 juta per bulan, yaitu 30% dari total gajian kita atau sepertiga dari total gajian kita. Kalau misalkan lebih, tentunya akan menguras dana living kita, sehingga tidak mungkin kita bisa saving ataupun dana darurat ataupun yang lainnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah banyaknya jajan. Artinya banyak jajan di luar ya, apalagi sekarang sudah zamannya online. Jadi banyak aplikasi yang memudahkan kita untuk jajan di luar. Contohnya ibu-ibu yang malas gerak untuk memasak, biasanya tinggal tekan aplikasi inilah itulah. Jadi makanan pun bisa tersedia dengan cepatnya. Tetapi hal ini tidak disadari bahwa dompet kita akan terkuras lebih cepat. Makanya nih ibu-ibu rumah tangga, ayo rajinlah memasak, atau dalam mingguan kita bikin meal plan atau food prep. Jadi belanja mingguan, alangkah itu akan membuat kita hemat lagi ya. Jadi belajarlah hidup minimalis. Jangan memboros-boroskan uang kita untuk hanya sekedar kepuasan sesaat. Kemudian berikutnya adalah apa? Traveling ya. Biasanya memang sih wajar gitu sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai ibu pekerja ataupun sebagai bapak pekerja akan merasa stres dan jenuh dengan aktivitas sehari-hari. Apalagi ibu rumah tangga ya, 24 jam loh, full time untuk mengurus rumah tangga, memasak, mengurus suami, kemudian mengurus rumah. Hal tersebut akan menguras tenaga dan pikiran kita sehingga akan menjadi lelah. Otomatis perlu dong traveling atau sekedar menghilangkan stres dengan jalan-jalan. Itu ya memang harus disadari juga sih, tapi sebelumnya kita harus bisa ngepos-posin apakah ada dana untuk tersebut. Nah, di sini kan kita tahu bahwa dana untuk traveling biasanya adalah 20%-nya dari total gajian kita. Jadi kalau misalkan untuk traveling ini harus dicadangkan di awal-awal. Jangan sampai setiap minggu kita butuh refreshing yang memang tidak sesuai dengan style kita. Jadi carilah refreshing atau carilah hiburan yang sesuai dengan gaya hidup kita ya. Ya, sekedar jalan-jalan keluar menghirup udara bebas di di taman-taman, atau misalkan mengajak anak-anak camping, itu bisa membuat hati kita fresh lagi ya. Tapi jangan sampai terlalu menguras dompet kita. Jadi sesuaikan dengan budget bulanan kita ya. Nah, kemudian yang terakhir yang biasanya sering menguras finansial kita setiap bulannya adalah kebanyakan hangout ya. Untuk ibu-ibu rumah tangga wajar ya, untuk mengurus anak, mengurus semuanya itu pasti melelahkan dan perlunya hangout keluar. Tetapi hal ini perlu disadari juga, harus disesuaikan ya dengan budget bulanan kita. Nah, misalkan ibu-ibu kebanyakan mengalahkan gengsinya, kalah sama gengsinya, diajak sama teman-temannya untuk ayo dong hangout keluar yuk, sekedar ke playground anak-anak, padahal emaknya sih yang pengen cuci mata atau pengen menghilangkan stres kejenuhan di luar. Itu ya bisa disadari juga. Tetapi jangan sampai ke playground yang memang mahal, 1 jamnya itu 100.000, atau anaknya juga pengennya cuman 1 jam ya. Jadi otomatis hindari yang seperti itu ya. Ajaklah jalan-jalan ke hal-hal yang memang edukasi tetapi secara finansial sangat murah. Nah, jadi kelima hal tersebut perlu dihindari ya. Mudah-mudahan gaji kita tidak cepat habis sampai akhir bulan. Oke semuanya, mohon maaf sebelumnya videonya kurang begitu menarik, tetapi kita cari ibroh dari ilmunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.